Gimana caranya umroh mandiri plus Malaysia plus Turki plus Oman cuman ngabisin sekitar 19 jutaan aja per orang. Udah termasuk hotel yang cukup nyaman dan nyobain makanan-makanan viral kayak Rashad Kunafa, Al Baik, Karak Express, Bilaban, Al Romansia dan makanan-makanan lainnya yang ada di Saudi, Muscat, Turki dan Malaysia. Ini dia penjelasannya. Kunci dari perjalanan umroh mandiri budget friendly adalah tiket pesawat, hotel dan transportasi yang murah. Untuk tiket pesawat dari jauh-jauh hari saya mentengin lewat Google Flight dan bisa ngeliat di tanggal berapanya ada tiket harga rendah. Harga untuk tiket anak sudah 90% dari tiket dewasa, jadi harganya hampir sama ya. Cari rute yang mau kita pakai, misal Jakarta Jeddah dan Jeddah Jakarta. Kalau saya karena saya berniat ke Istanbul dulu, jadi rute yang saya cari itu Jakarta Istanbul, Istanbul Jeddah, Jeddah Jakarta. Waktu itu tiket pertama yang saya beli adalah tiket pulang rute Jeddah Jakarta dari Oman Air transit Muscat 19 jam. Untuk tiket bulan Syawal, pastikan tanggal tersebut tidak bertabrakan dengan musim haji karena percuma kamu nggak akan bisa umroh kalau musim haji. Saya sendiri masuk ke Makkah bertepatan seminggu dengan jadwal ditutupnya Makkah sebelum musim haji. Setelah dapat tiket Oman Air Jeddah Jakarta 15,7 juta untuk 4 orang dan full service dapat 2 kali makan 1 kali snack, saya mulai nyari-nyari tiket pergi dari Jakarta ke Istanbul dan Istanbul ke Jeddah. Saya dapat Istanbul ke Jeddah 5,7 juta untuk 4 orang. Baru saya dapat tiket Jakarta Istanbul sebesar 15,3 juta untuk 4 orang tidak termasuk makan. Jadi saya beli tambahan makanan di pesawat untuk 4 orang sekitar Rp360.000. Tiket pergi ini saya ada transit 1 malam di Kuala Lumpur. Untuk dokumen yang harus kalian siapkan, paspor dan visa. Paspor bisa bikin di imigrasi terdekat di kotamu, daftar lewat M-Paspor di awal bulan, dapat jadwal kedatangan, selesai 1 minggu dengan biaya Rp650.000 untuk masa berlaku 5 tahun atau Rp950.000 untuk 10 tahun. Dokumen kedua adalah visa. Visa ini saya bikin di pemilik akun TikTok Praktisi Umroh Mandiri. Pemiliknya ada Instagram @bayuaslama dan Nurul YCA. Kamu tinggal ngirim paspor, bukti pemesanan pesawat, dan pemesanan hotel selama di Mekah dan Madinah. Tunggu jadi aja tanpa harus minta approval hotel. Ada 2 jenis visa yang bisa kamu pesan, visa reguler atau visa express. Kalau reguler, cari hotel yang gampang untuk approval nusuknya dan kamu harus pesen bed sesuai dengan jumlah yang menginap. Nah, karena saya cuma pesen 2 bed alias nggak sama dengan jumlah orang yang berangkat, jadi saya pilih visa express 3,145 per orang. Untuk reguler itu sekitar 2,7an kayaknya ya. Alhamdulillah visa selesai cepat tanpa ada drama. Padahal saya berangkat Syawal, yang mana keberangkatan Syawal itu cukup beresiko karena dibatasi menjelang musim haji. Untuk hotel saya pesan lewat Agoda. Di Mekah saya pilih Hotel Nuhbat Al Jiwar, lokasi di Aziziyah, cuma 300.000 per malam. Pesan 4 malam jadi 1,2 juta. Dia ngizinin saya early check-in 4 jam lebih awal, mana kasurnya ditambah jadi 4 kasur pas tahu saya bawa anak. Ada shuttle gratis tiap 20 menit sekali, cuma 3 menit naik bis, berhenti di Ali Station, deket banget dari belakang Masjidil Haram, dari pintu Babu Salam. Jalan kurang lebih 10 menit udah sampai Ka'bah. Di sini saya udah dapat sarapan juga loh. Sarapannya ala Turki gitu. 300 ribuan, berani banget nggak tuh? Di Madinah saya pesan hotel di Emir Taiba 800 ribuan per malam. Nggak dapat sarapan. Deket tinggal jalan ke Masjid Nabawi tapi jauh ke Suq Al Saha yang jadi pusat oleh-oleh murah di Nabawi. Di Malaysia saya ada transit 1 malam sebelum terbang ke Istanbul. Saya pesen di Asia Boutique Hotel 320.000 per malam. Jujur agak jauh jalannya dan harus deposit dalam bentuk ringgit. Kurang rekomen buat yang bawa cash sedikit dan ngandelin kartu bank. Di Turki saya sebetulnya pesen 3 malam di Grand BRN Hotel Taksim, harga 500.000 per malam. Tapi karena RSC reschedule sepihak, jadi 2 malamnya hangus dan saya cuma di sini semalam. Untuk transportasi dari airport Malaysia ke Bukit Bintang tempat saya nginep itu cukup pakai MRT aja dengan sign-nya jelas di mana-mana. Cuman sekitar 250.000 berempat sekali jalan, jadi total bolak-balik ke bandara itu 500.000 tambah ongkos ke Petronas mungkin ya. Saya lupa sekitar 100.000 kali ya. Di Istanbul transportasi dari bandara ke hotel di Taksim terus ke bandara lagi itu sekitar 400.000 bolak-balik untuk 4 orang. Transportasinya metro dan Marmarai, lengkap dan murah. Di Istanbul ini saya sempetin ke tempat-tempat wisata gratis kayak Blue Mosque, Hagia Sophia yang lagi renov, dan nyebrang Selat Bosporus naik ferry cuma 16.000 per orang dan anak-anak gratis. Dari Bandara Jeddah ke Mekah, transportasinya saya pesen dari muasasah pemberi visa karena persyaratannya harus mesen 1 jalur transportasi dari mereka. Jadi saya pilih taksi dari Jeddah ke Mekah itu sekitar 1,375 juta. Dari Mekah ke Madinah, nah ini saya nggak nyangka jadi transportasi termurah saya. Jadi niatnya saya mau naik bis, minta antar ke taksi 25 rial dari hotel ke stasiun Jarwal. Ternyata saya malah diturunin jauh sebelum nyampe stasiun Jarwal dan disuruh naik high S sama si taksi. Katanya 50 rial per orang dan anak bungsu saya free. Di situ jujur saya deg-degan takut tiba-tiba diturunin di tengah padang pasir. Saya bareng 10 orang lainnya, ternyata beneran nyampe Madinah dong. Bahkan saya ketemu penumpang yang baik banget ngasih ke anak saya susu AHT, buah, roti, cemilan dan lain-lain. Jadi yang harusnya Mekah ke Madinah itu bisa 200 rial per orang kalau naik kereta cepat
cepat. Ini kita 150 rial berempat dan kursinya juga nyaman sih. Dari Madinah ke Jeddah untuk terbang pulang saya naik HiAce lagi. Kali ini 50 rial per orang dan bungsu tetap dihitung meski dia di Lahun karena udah kepenuhan. Tapi tetap kehitung murah. Pesawat Jeddah Jakarta kan transit di Muscat 19 jam. Di Muscat ini agak kocak sih. Saya pikir Muscat itu transportasinya udah kayak Jakarta atau Kuala Lumpur atau Istanbul yang banyak di mana-mana bis atau kereta. Saya niat main ke Masjid Sultan Qaboos. Anak-anak udah nggak mau kemana-mana lagi karena kecapean. Jadi saya minta suami tolong jagain anak karena saya pengen lihat Masjid Sultan Qaboos. Pas di bandara ke masjid sih aman, ada bis 1, rial Omani atau sekitar 70 ribuan. Turun di Sultan Qaboos. Dari tempat turun ke masjid aja udah jauh banget. Abis dari masjid saya tanya kalau mau nyebrang gimana biar bisa balik ke bandara. Saya disuruh nyari jembatan penyeberangan yang ternyata jaraknya 3 km dari tempat saya turun tadi. Dan nyari bis balik laginya itu susah banget. Untung ada taksi baik hati yang nolongin saya sampai ke bandara. Untuk semua transportasi umum itu saya pakai ATM Mandiri Visa, tinggal tap aja. Kecuali di Istanbul pakai Istanbul Card itu lebih murah. Transportasi dari rumah ke bandara juga dihitung ya karena nggak sedikit. Saya naik travel lintas pergi ke shuttle Jatinangor diantar kakak. Ongkos pergi berempat sekitar 1.125.000 karena saya beli tambahan bagasi untuk yang just tip bagasi. Pulangnya 820.000 dan saya dijemput di Pasteur sama ponakan. Hal yang paling penting yang membuat saya pede untuk umroh mandiri adalah kuota internet. Saya pakai roaming kartu Tri. Di Malaysia saya roaming 40.000 untuk 5 GB, di Turki 40.000 untuk 5 GB dan saya nambah lagi 40.000 karena nunggu di bandara Istanbul cukup lama. Di Saudi saya roaming 410.000 untuk 51 GB. Itu pun masih nyisa banyak banget karena saya pakai wifi hotel. Nah, kalau dihitung ulang, total dokumen, akomodasi, transportasi dan kuota itu 64.567.500. Sisanya sekitar 15 jutaan saya pakai makan dan sedikit oleh-oleh. Jadi total 79 jutaan. Pas pulang saya nambah sekitar 1 juta lagi untuk oleh-oleh yang kurang. Nah, kalau diulangi lagi saya bakal lebih banyak bekal makanan kayak rendang kemasan, kentang Mustafa, abon dan lain-lain. Saya cuma bekal sambal Mang Epul, itu pun diambil di bandara Istanbul karena kena sensor cairan, padahal itu karena cuko pempek, tapi cukonya nggak kelihatan sama petugas. Saya juga bekal pempek kinton dan mie goreng, mie-mian, itu pun cuma sedikit. Jajanan anak juga penting banget karena Yupi kecil aja di sini 25.000, Ciki 75.000. Sekian cerita umroh mandiriku. Seperti yang aku ceritain di feed, aku sama suami cuma ngeluarin 20 juta, 60 juta sisanya. Sebagian besar dari keuntungan bapakku jual tanah temennya tahun 2022. Bapakku minta keuntungannya sejumlah ongkos 2 orang umroh, dikasihkan ke aku dan adikku masing-masing 25 juta. Nah, uang itu aku taruh dalam bentuk emas dan pas dijual tahun 2024 itu udah jadi 2 kali lipat. Selain itu aku juga dikasih bekal sama mamaku. Pas aku ketipu sebelum pergi, mama ngasih bekal sejumlah uang sama persis sejumlah aku ketipu. Selain mama dan bapakku, almarhum mertuaku juga berkontribusi dari rumahnya yang dikontrakin. Aku tabung tiap bulan untuk nambah-nambah perjalanan. Keluargaku lainnya juga pada care banget. Kakak Dina bantu packing, ngebekalin uang dan beras. Kakak Pika ngebekalin uang dan minjemin baju gamisnya. Tengka istri Aujan juga ngasihin sisa rial yang dia punya sepulang umroh. Ponakanku Decil juga bekelin daleman. Pulang-pulang Kakak Dina dan Teh Reni beresin rumah biar saya pulang dalam keadaan nyaman. Alhamdulillah, makasih ya semua keluargaku. Gimana, ada yang nonton tanpa skip sampai akhir nggak? Semoga kalian dimudahkan untuk ke tanah suci ya, baik itu mandiri atau enggak. Yang penting dimudahkan aja jalannya.